Ibu bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, sehingga kami boleh beraktivitas dan hidup di dalam kasih anugerah. Biarlah sapaan rohani pada pagi ini boleh mengajak kami semua untuk dapat memahami firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu sungguh akan meneguhkan dan membimbing kami, agar hidup hari ini sungguh berkenan dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Dasar dari sapaan rohani hari ini dari firman Tuhan kitab Daniel pasal 4 ayat 28 sampai 37 dengan tema jangan congkak. Kitab Amsal pasal 16 ayat 18 mengatakan kepada kita, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Amsal 16 ayat 18 ini diberikan contoh dalam kitab Daniel tentang seorang raja yang sangat berkuasa yang bernama Nebukadnezar. Nebukadnezar bukan hanya berkuasa, tetapi diakui kekuatan kekuasaannya, kehebatannya oleh seluruh masyarakat yang ada pada waktu itu. Dalam Daniel pasal 4 ayat yang ke-30, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Saudara-saudara, dari kalimat yang diucapkan oleh Nebukadnezar itu nampak sebuah kebanggaan, nampak sebuah kepuasan, nampak sebuah kehebatan yang dia ceritakan, yang dia punyai. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mengucapkan kalimat itu? Akhirnya, sungguh dihukum oleh Tuhan 7 masa. Di dalam 7 masa itu, dia tersingkir dari kehidupan manusia. Dia hidup bagaikan binatang. Dia makan rumput. Dan selama 7 masa itulah seluruh orang yang ada di sekitarnya melihat bagaimana seorang raja yang super power, yang sangat hebat, itu tiba-tiba direndahkan seperti itu. Kemudian setelah 7 masa semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Apa kata Nebukadnezar di dalam Daniel pasal 4 ayat 37? Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah besar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Mungkin di antara kita ada yang berkata, saya tidak congkak, saya tidak punya kehebatan seperti Nebukadnezar. Tapi mari kita belajar bagaimana Nebukadnezar menjadi congkak. Kecongkakan Nebukadnezar itu diawali dengan kebanggaan. Kecongkakan itu diawali dengan merasa dirinya begitu penting, merasa dirinya begitu punya kekuatan, merasa dirinya hebat, merasa dirinya sanggup untuk mengerjakan semuanya itu, dan merasa dirinya bangga bahwa apa yang telah dicapai itu adalah kekuatanku, kehebatanku, kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku. Aku menjadi sentral, aku menjadi motivasi, aku menjadi tujuan dari segala aktivitas hidupku. Saudara-saudara,
Mungkin hari ini kita sudah jatuh dalam kecongkakan. Ketika kita dengan tidak sadar merasa diri kita begitu penting, sehingga mudahnya kita tersinggung ketika orang memperlakukan kita tidak seperti yang kita inginkan. Hari ini mungkin kita merasakan bahwa kitalah punya kehebatan, bahkan kita merasa diistimewakan oleh Tuhan dengan karunia yang luar biasa. Kita merasa semua pencapaian itu karena kekuatanku, karena keperkasaanku, karena kehebatanku, karena imanku, karena kedekatanku dengan Tuhan. Biarlah pada hari ini kita pun boleh belajar mengembalikan pusat dari hidup kita itu dari aku kepada Tuhan. Yang dipuji, yang ditinggikan, yang dimuliakan adalah Raja Sorga, Tuhan sendiri. Itulah pengalaman Nebukadnezar sesudah dia dihukum 7 masa. Kiranya semua kemudahan, semua berkat, semua kelimpahan, semua kehidupan, semua pekerjaan, dan semua kesuksesan yang Tuhan titipkan pada saudara sungguh-sungguh membawa saudara untuk memuji, meninggikan, dan memuliakan hanya untuk Tuhan. Dan biarlah kita pun diingatkan, sebagaimana Nebukadnezar mengatakan, bahwa dirinya itu hanyalah seorang manusia yang lemah. Dan biarlah kita diingatkan, sesungguhnya kita ini tidak lebih dari debu dan kembali pada debu. Hati-hati, jangan bangga yang kelewatan. Jangan merasa semua yang saudara punya hari ini adalah hasil kerja keringat, hasil pencapaian kekuatanmu, kekuasaanmu, kehebatanmu, dan kelebihanmu. Jikalau kita sudah masuk ke areal itu, kita akan masuk, kata Amsal, kepada kejatuhan. Kita akan masuk kepada kehancuran. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Dan biarlah melalui sapaan rohani hari ini, saya dan saudara diajak untuk berintrospeksi. Adakah hari ini Tuhan menjadi pusat pikiran, hati, motivasi, tujuan, kebanggaan, dan puji-pujian kita, bahkan hanya untuk Tuhanlah semua puji hormat kita? Jikalau tidak, maka kita akan jatuh. Jika Nebukadnezar yang hebat seperti itu saja dihukum oleh Tuhan, siapakah saya dan siapakah saudara hari ini? Kiranya hari ini kita diajak oleh Tuhan kembali turut menghormati, sungguh menghargai, dan sungguh menjaga kehormatan untuk memuji, memuliakan, dan menghargai Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami merasa kebanggaan kami adalah kerja keras kami, pencapaian yang kami lakukan oleh karena segala keistimewaan yang Tuhan berikan pada kami. Tetapi ajarilah kami untuk menyadari bahwa kami tidak lebih dari debu, dan semua yang Tuhan berikan pada kami adalah titipan Tuhan. Tidak ada kata lain, semuanya itu supaya kami memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, dan menghargai Tuhan. Dan semakin kami juga menyadari betapa luar biasanya kasih Tuhan untuk kami ini yang tidak lebih daripada debu. Kiranya dijauhkanlah kami dari kecongkakan, dijauhkan kami dari kehancuran, dijauhkan kami dari tinggi hati, dijauhkan kami daripada kejatuhan. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Akhirnya, sapaan rohani hari ini mengajak dan mengingatkan kita. Setiap hari
Jangan sampai kita bangga untuk diri kita. Sebaliknya, kita belajar untuk memuji Tuhan karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan yang membuat saya dan saudara hari ini yang berasal dari debu boleh belajar untuk menikmati titipan Tuhan yang berharga, menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.